Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di channel Dapur Naima. Kali ini aku bikin kue yang lucu-lucu lagi dan lagi viral. Ini dia Thailand Choco Mini Cake ala Dapur Naima. Untuk base cake Thailand kali ini itu beda sama video yang sebelumnya ya. Kalau yang sekarang ini lebih ke arah brownies. Rasanya tetap enak pastinya, teksturnya juga lembut dan gak bikin seret. Tampilannya juga cantik banget. Ini cocok juga kalau kalian mau jadiin ide jualan atau dijadikan hampers maupun sajian. So, kalau kalian mau tahu resep lengkapnya, ditonton videonya sampai habis. Untuk langkah pertama di sini akan aku lelehkan 60 gram dark chocolate compound dengan 100 gram margarin. Ini udah mulai meleleh, selanjutnya bisa kita aduk supaya dark coklat dan margarinnya itu lebih cepat meleleh. Nah, kalau dark coklat dan margarinnya udah meleleh sempurna, selanjutnya bisa kita sisihkan dulu. Dan selanjutnya kita akan buat campuran bahan keringnya. Di sini kita masukkan 100 gram tepung terigu. Lalu tambahkan 35 gram coklat bubuk dan juga setengah sendok teh baking powder. Dan saran ya, untuk adonan yang mengantri saat memanggang atau mengukus bisa kita gunakan baking powder yang double acting agar dapat mengembang dengan baik walaupun adonannya harus mengantri di suhu ruang. Kalau bahan keringnya udah masuk semua, lalu bisa kita aduk hingga semua bahannya tercampur dengan rata. Kalau udah rata, bisa kita sisihkan dulu dan kita siapkan wadah lain untuk membuat adonan basahnya. Kita masukkan 140 gram gula pasir, lalu tambahkan 4 butir telur utuh. Tambahkan 1 sendok teh cake emulsifier. Di sini aku pakai SP ya. Dan juga kita tambahkan secukupnya pasta vanila, bisa juga diganti pakai vanili bubuk ya. Kalau udah semua bahannya ini bisa kita mixer dengan kecepatan paling tinggi kurang lebih selama 5-7 menit. Hingga adonannya mengembang putih, kental, dan berjejak. Nah, supaya mendapat adonan yang mengembang dan berjejak, pastikan kita gunakan cake emulsifiernya itu yang masih fresh dan belum expired. Dan juga kita gunakan telur yang fresh dan berkualitas baik ya. Nah, setelah kurang lebih 5 menit aku mixer, ini adonannya udah mengembang, putih, kental, dan juga berjejak. Langsung aja kita matikan mixernya. Kemudian aku masukkan bahan kering yang sudah aku campur tadi. Dan ini jangan lupa diayak terlebih dahulu ya, supaya tidak ada tepung yang bergerindil. Kalau udah, bisa kita aduk dulu menggunakan mixer seperti ini supaya saat mixernya dinyalakan, tepungnya itu tidak berhamburan. Kemudian bisa kita nyalakan mixernya, lalu kita mixer dengan kecepatan paling rendah dan ini di mixer hingga tercampur rata dan tidak ada bahan yang bergerindil. Setelah rata dan untuk memastikan semua bahannya itu benar-benar tercampur, aku aduk lagi menggunakan spatula ya. Kalau udah tercampur dengan rata, lalu bisa kita masukkan lelehan dark chocolate dan margarin tadi. Nah, ini aku aduk-aduk terlebih dahulu karena si dark coklatnya itu suka mengendap di dasar wadah. Selanjutnya, adonannya ini akan aku aduk kembali hingga semua bahannya itu benar-benar tercampur dengan rata. Dan pastikan jangan sampai ada endapan cairan di bawah adonan supaya nanti hasil kuenya nggak bantet.
Nah, ini adonannya udah tercampur rata. Selanjutnya akan aku masukkan ke dalam loyang. Untuk adonannya ini aku bagi jadi 2 loyang ya, biar hasilnya itu juga jadi 2 layer. Untuk loyangnya di sini aku pakai ukuran yang 22 x 22 cm ya. Dan alasnya sudah aku beri dengan baking paper. Adonannya kita bagi 2 sama rata ya. Boleh dikira-kira aja atau kalau mau lebih pasti bisa ditimbang. Kalau udah permukaan adonannya bisa kita ratakan supaya nanti ketika dikukus hasilnya bagus dan rata. Dan di sini sebelumnya sudah aku panaskan kukusan, tutupnya aku lapisi dengan serbet bersih ya, supaya air kukusannya tidak menetes ke atas adonan. Lalu kita masukkan loyang ke dalam kukusan dan ini kita kukus selama kurang lebih 20 menit atau sampai matang. Nah, ini dia kedua browniesnya sudah matang dan sudah aku keluarkan dari loyang. Lihat ya, permukaannya itu cukup rata dan bagus. Selanjutnya bisa kita dinginkan dulu kurang lebih 15 menit. Dan setelah 15 menit bisa kita olesi dengan whipped cream di permukaan salah satu browniesnya. Kemudian bisa kita ratakan sampai semua sisi permukaannya itu tertutupi dengan whipped cream. Kalau udah rata kayak gini, selanjutnya bisa kita tumpuk dengan brownie satunya seperti ini menjadi layer. Kita tekan sedikit supaya menempel. Lalu untuk permukaan layer atasnya kita olesi dengan whipped cream juga. Kita olesi hingga rata ya. Kalau udah bisa kita potong sesuai selera. Di sini aku potong menjadi 16 bagian. Nah, terakhir bisa kita hias. Di sini semua potongannya aku berikan hiasan whipped cream seperti ini. Dan juga aku berikan selai strawberry. Nah, untuk toppingnya di sini aku pakai potongan buah strawberry, biskuit, dan juga coklat berry. Untuk toppingnya ini bisa disesuaikan dengan selera aja ya. Dan tara, ini dia hasil dari video masak kita kali ini. Thailand Choco Mini Cake ala Dapur Naima. Cara buatnya mudah banget kan? Tampilannya itu cantik banget dan rasanya juga enak. Teksturnya lembut, nggak bikin seret sama sekali. Ini tuh bisa banget dijadiin ide jualan yang menarik, disajikan saat ada acara keluarga ataupun dijadikan hampers. So, kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. See you in the next video.